Tingginya kebutuhan masyarakat Indonesia akan hiburan televisi menjadi cikal bakal lahirnya televisi baru Trans TV. Trans TV atau Televisi Transformasi Indonesia sesuai namanya adalah bentuk transformasi dunia pertelevisian. Saat itu baru ada 5 TV swasta di Indonesia. Iya pemirsa, Anda masih bersama kami di Trans Tune In dan masih dalam siaran percobaan Trans TV dan sekarang berdirinya Trans TV juga tak lepas dari perjalanan panjang sejarah bangsa. Usai terjadinya krisis ekonomi di akhir 90-an yang melanda Indonesia. Dan Trans TV ditemenin saya Hilbram. Pada 10 November 2001, Trans TV hadir menyapa masyarakat. Sutradara muda tentu saja. Kemudian pada 15 Desember 2001, Presiden Republik Indonesia yang kelima, Megawati Soekarno Putri meresmikan Trans TV. Setelah sebelumnya mendapat izin mengudara dari pemerintah pada 1 Agustus 1998. Di bawah naungan PT Trans Corporation, Trans TV berkembang pesat. Konsep unik didukung dengan program-program baru yang berbeda dari televisi lainnya, semakin membuat Trans TV mendapat tempat di tengah masyarakat. Kurniawan, Pujo Priyo, Bandung, Jawa Barat. Trans TV bukan hanya sekedar media televisi, namun telah menjadi trendsetter bagi televisi lainnya. Peranan anak muda yang lebih dominan membuat Trans TV melesat cepat. Secara nature, secara alam, ini Trans TV krunya adalah sebagian terbesar adalah orang-orang muda. Orang-orang muda, waktu itu di awal-awal itu antara 18 sampai 24 sampai 26 tahun, kita anggap itu. Tapi sekarang sudah berkembang mungkin sampai 30 sampai 35. Tapi tetap core-nya itu orang muda. Dan ini yang menyebabkan dinamika pertumbuhan Trans TV sangat cepat. Seiring berkembangnya waktu, Trans TV meraih berbagai penghargaan tingkat nasional maupun internasional. Tahun 2004, The Asia Pacific Broadcasting Union berhasil disabet. Demikian pula Asian Television Award. Di kancah nasional berbagai kategori pada ajang Panasonic Global Award juga pernah mengisi daftar panjang prestasi televisi ini. Jadi Joshua, buat aku tampilan kamu hari ini cetar membahana badai. Kini, Trans TV telah menjadi televisi kebanggaan Indonesia, sembari terus memelihara cita-cita besar untuk berkiprah internasional. Ku berlari, kau terdiam.
Anda pasti tak asing dengan program-program ini. Tayangan unggulan di layar kaca Trans 7 mencoba untuk selalu menghadirkan tayangan-tayangan yang menghibur, informatif, dan mendidik. Trans 7 mendapat tempat di hati pemirsa televisi Indonesia. Kalian tahu kan apa itu angklung? Angklung adalah musik tradisional Jawa Barat yang terbuat dari bambu. Semangat yang bergelora di hati 1.600 lebih anak bangsa, profesional muda di bidang pertelevisian Indonesia. Di usianya yang masih terbilang muda, Trans 7 telah diperhitungkan sebagai pesaing berat dalam kancah industri televisi tanah air. Kerjasama untuk mengembangkan. Trans 7 lahir dari perpaduan dua media besar, Trans TV di bawah naungan Transkorpora, milik pengusaha muda Hairul Tanjung, dan Trans 7, keluarga dari Kompas Gramedia, buah karya jurnalis legendaris Yaakob Utama. 4 Agustus 2006, Trans TV mengakuisisi 55% saham TV7. Kalau dari TV7 yang lama, memang lebih kekuatannya kita dulu mempunyai SDM yang cukup bagus dan cukup solid. Trans TV adalah TV yang leader ya, menjadi leader karena menjadi trendsetter. Dan itu yang dilihat waktu itu oleh pemilik lama, oleh Kompas Gramedia, oh ternyata dia Trans TV itu bagus sehingga kita kepingin untuk bekerja sama dengan Transcorp. Gelaran Transpeak ulang tahun Trans TV ke-6 yang bertempat di Jakarta Convention Center 15 Desember 2006 silam menjadi sejarah dalam dunia pertelevisian Indonesia. Untuk pertama kalinya, Trans 7 diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Nama ini diambil dari Trans yang berasal dari Transkorpora dan angka 7, representasi dari TV7, TV ke-7 di Indonesia yang mengudara secara nasional. Momentum tersebut ditetapkan sebagai hari kelahiran TV7. Bencana lumpur panas. TV7 yang semula bermarkas di Gedung Dharma Sakti di pusat perkantoran Sudirman, Jakarta Pusat, lalu bergabung dengan Gedung Trans TV yang berlokasi di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Kematangan skill individu yang dimiliki oleh TV7, kreativitas, serta kelihayan dalam berbisnis Trans TV melahirkan etos kerja baru. Lahir dengan kekuatan besar, Trans 7 berkomitmen untuk turut andil dalam merangkai masa depan generasi muda Indonesia. Trans 7 adalah wadah anak-anak muda Indonesia, anak-anak bangsa ini untuk menciptakan program yang mendidik, yang menghibur, dan yang tentu saja harus disukai oleh masyarakat Indonesia. Trans 7 telah bertransformasi secara cepat. In-house production menjadi kunci keberhasilan Trans 7. Program-program anak dan eksplorasi alam menjadi wujud kecintaan Trans 7 pada tanah air. Apalagi kalau musim hujan. Tak tanggung-tanggung, program-program unggulan Trans 7 bahkan telah mengisi layar kaca internasional. Demi biar bisa nyampe puncak Elbrus, harus kita lakukan itu. Oke? Saya pun melanjutkan pendakian secara perlahan. Akhirnya semua lelah dan Kalau Mbak menanyakan bagaimana kita mau go internasional, sebenarnya tahap ke situ ada, tahap demi tahap itu ke situ ada. Yang sekarang yang lebih real adalah banyak program-program yang sudah dibeli oleh asing. Kini Trans 7 berada di puncak kesuksesan. Bahkan media yang sempat jatuh bangun karena krisis keuangan ini kini tumbuh sebagai media yang besar. Bahkan Trans 7 mampu mengumpulkan 9 kali lipat keuntungan dibanding fase awal kelahirannya. Kini Trans 7 hadir di layar kaca Indonesia selama 22 jam dalam sehari, terus melanjutkan cita-cita untuk mencerdaskan bangsa.
kadang-kadang mereka juga nggak ngerti internet itu apa, sehingga mereka salah menyebut Ethernet gitu. Terus kemudian ada juga yang orang tua mungkin ya, mereka menyebut internet apa kernet gitu, seperti itu, karena kan mirip gitu ya. Gitu. Detikom dulu tak sepopuler kini. Dahulu, banyak yang mencari Detikom di lapak-lapak penjual koran. Atau bahkan saat pembahasan bergulir tentang apa itu Detikom, banyak masyarakat yang enggan melanjutkan perbincangan tersebut. Karena mereka tak paham soal internet. Kisah-kisah itu menjadi memori tak terlupakan dalam sejarah pertumbuhan Detikom. Lalu Pak Tentara itu dengan suara lantang mengatakan, Detikom memang bagus, tapi kritik saya, ecerannya terlalu mahal. Orang-orang yang mendengar pada tertawa, mana ada Detikom eceran? Kelahirannya mencatatkan sejarah dalam perkembangan media di Indonesia. Keluar dari sangkar media konvensional, menggebrak dengan terobosan sebagai media berbasis internet. Dikala orang masih buta akan media online, Budi Darsono bersama ketiga rekannya, Yayan Sopyan, Abdul Rahman, dan Didi Nugrahadi mendirikan Detikom, media pemberitaan online pertama di Indonesia. Modalnya pas-pasan, hanya 40 juta rupiah. Jatuhnya pemerintahan Soeharto Mei 1998 menjadi momentum kelahirannya. Dan koran pada waktu itu kan tidak berani. Gitu. Nah, Detik pada waktu berani menyiarkan, dia ada demo di sana, demo di sini, persiapan demo mahasiswa UI Atmajaya, terus kita gelontorkan terus. Dan pada waktu itu hampir semua kantor-kantor di Jakarta yang punya akses internet itu memantau Detik. Ide awal kelahiran Detikom cukup sederhana, menghadirkan berita teraktual secara berkesinambungan. Namun himpitan modal, minimnya infrastruktur penunjang internet di tanah air kala itu membuat Detikom jatuh bangun. Bahkan bisa dibilang Detikom digerakkan oleh perpaduan formula dedikasi jurnalis dan keikhlasan. Bahkan Detikom dulu hanyalah media yang berkantor di bawah balkon penonton sepak bola di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Kami pada waktu itu sebagian yang disebut para bos itu 6 bulan tidak gajian, kira-kira kayak gitu. Jadi, tapi alhamdulillah karyawan bisa gajian meskipun kadang-kadang telat. Tidak tanggal 28 tapi tanggal 5 bulan berikutnya segala macam. Itu salah satu hal yang paling berat kami alami terjadi pada tahun 2000-2001. Waktu itu komunikasinya, handphone masih sangat mahal sekali, jadi saya 1-2 bulan pertama saya pakai telepon koin, terus pakai komunikasi, pakai pager juga, gitu. Terus kemudian sekitar bulan November saya sudah mendapat handphone. Waktu itu handphone masih kebutuhan yang sangat mewah sekali gitu, dan handphone saya cukup bagus karena lungsuran dari direktur. Jadi waktu telepon koin, jadi kita senjatanya memang harus punya recehan sama. Waktu itu ada kartu telepon ya, kartu magnetik gitu. 08, itu iklan 2 itu. Seperti inilah tampilan Detikom dari masa ke masa. Sangat sederhana, hanya rangkaian artikel nyaris tanpa gambar. Di tengah upaya untuk terus menghidupkan nafasnya, pada 3 Agustus 2011, Detikom berakuisisi dengan CT Corps dan tergabung dalam keluarga besar Transmedia. Di mana-mana isinya iklan. Kerjasama sinergis ini ternyata membuahkan hasil. Detikom semakin populer, bahkan kembali mencatat sejarah sebagai media pemberitaan online terbesar di Indonesia. Page view Detikom mencapai angka 50 juta lebih dalam sehari, bergerak dalam angka 300.000 pengunjung halaman. Ketika Detik ini menjadi bagian dari Transcorp, hal pertama yang diingatkan oleh Pak Khairul Tanjung selaku chairman dari Transcorp ke saya adalah, Mas Budi, tolong Detik tetap independen, Detik tetap dijaga netralitasnya. Dan saya mengatakan, siap Pak. Dengan komitmen menjaga keakuratan, Detikom terus berinovasi untuk menghadirkan berita teraktual bagi masyarakat Indonesia
menjadi legenda media online tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di usia 12 tahun ini kami terus tumbuh dan berkembang menjadi media yang terbaik, terdepan, dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Semua ini dapat terwujud atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, serta kepercayaan dan dukungan Anda pemirsa yang menempatkan kami di posisi teratas bidang media. Adalah suatu kebanggaan bagi kami bahwa Trans TV dan Trans 7 menjadi televisi papan atas di Indonesia. Terutama Trans TV yang di akhir tahun ini berhasil kembali ke masa kejayaannya dengan jumlah penonton terbanyak. Demikian pula Detikcom yang selalu menjadi portal berita nomor 1 di Indonesia. Pencapaian yang kami dapat bukanlah hal yang mudah. Kerasnya kompetisi untuk meraih tempat di hati pemirsa mengharuskan kami semakin kreatif dan inovatif. Suatu kebanggaan jika karya kami bukan saja diterima, namun telah menjadi fenomena, menebar semangat dan kebersamaan di tengah masyarakat. Sajian kami juga memiliki karakter yang membumi dan berakar dari kebudayaan Indonesia. Kami memotret kehidupan sosial di masyarakat, menggali khasanah Indonesia untuk memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Kepedulian kami akan masa depan anak-anak Indonesia kami wujudkan dengan menghadirkan program edutainment, program yang mendidik dengan kemasan yang menghibur. Di bidang online, Detikcom menjadi pelopor dalam suguhan berita paling update dan akurat. Detikcom juga mengembangkan berbagai inovasi untuk menyongsong dunia baru di bidang teknologi dan multimedia. Kualitas program transmedia bukan sebatas visi. Penghargaan yang kami terima, baik nasional maupun internasional, memperkuat optimisme kami untuk selalu menjadi media berkualitas dan menjadi pilihan utama. Terima kasih yang tulus dari kami pemirsa atas kepercayaan Anda selama ini. Kami besar karena Indonesia. Untuk itu kami akan terus mendorong kemajuan dan kejayaan Indonesia. Dengan semangat transformasi, kami hadirkan citra baru, Trans TV dan Trans 7. Transmedia untuk Indonesia yang lebih baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.